Halo, kembali lagi dengan saya, Holik. Di video ini saya akan melanjutkan terkait video saya sebelumnya, yaitu tentang AWS Organization ya. Nah, di sini saya akan mulai konfigurasi cross account. Jadi kita ingin mengakses akun-akun yang terhubung di dalam organisasi AWS dari master account. Nah, ya, jadi kita cukup akses di master account. Master account tersebut nantinya bisa mengakses langsung ke akun-akun yang lain yang berada dalam organisasi tersebut. Oke, jadi untuk arsitekturnya sendiri, contohnya seperti ini. Saya punya dua akun yang sudah saya setup sebelumnya ya, di video saya sebelumnya. Saya sudah punya master account, yaitu YT Abiholic, dan juga saya sudah create account, jadi bagian dari organisasi tersebut, namanya yaitu YT Abiholic 2. Nah, saya ingin misalnya di dalam master account saya punya user 1. Nah, di sini saya punya user 1. User 1 ini ingin mengakses resource-resource yang ada di akun YT Abiholic 2. Nah, ya daripada kita login satu-satu, misalnya kita punya banyak akun, kita harus login satu-satu, tentu merepotkan. Nah, kita cukup menggunakan yang namanya role switch. Nah, jadi kita mengaktifkan role switch di master account, nantinya bisa mengakses resources yang ada di YT Abiholic 2. Nah, ketika kita konfigurasi AWS Organization, itu secara otomatis membuat yang namanya role. Jadi membuat yang namanya role di member account tersebut. Nah, role tersebut nantinya kita akan gunakan untuk user 1. Nah, jadi dia akan mengirim yang namanya temporary security credential dengan menggunakan layanan AWS STS ya, atau Security Token Service. Nah, ini ya, jadi ini semacam temporary security credential. Ini sifatnya temporary, artinya ini berlaku sekitar 15 sampai 12 jam ya. Jadi kita tidak harus memiliki password YT Abiholic 2. Jadi kita cukup menggunakan layanan ini dengan memanfaatkan role yang sudah tersedia ketika kita mengaktifkan AWS Organization. Jadi artinya nanti user 1 bisa mengakses layanan-layanan atau services yang ada di YT Abiholic 2. Nah, jadi seperti itu ya contoh arsitekturnya. Jadi langsung saja kita coba melakukan konfigurasi. Saya sudah masuk ke menu AWS Console-nya. Jadi langsung saja masuk ke bagian IAM. Nah, ini kita buat user baru terlebih dahulu. Jadi masuk ke menu user, lalu add user. Nah, ini masukkan nama usernya, misalnya user 1, lalu access type-nya. Ini kita checklist programmatic access dan juga AWS Management Console ya. Untuk passwordnya kita bisa melakukan auto generate atau menggunakan custom password. Nah, kalau sudah, langsung saja next permission. Nah, kita tambahkan, misalnya kita juga ingin menambahkan grup ya, jadi kita membuat grup juga. Nah, untuk detailnya, untuk video terkait AWS Identity and Access Management, saya juga sudah buatkan videonya, jadi bisa dicek video saya sebelumnya. Misalnya ini administrator grupnya. Oke, lalu untuk policy-nya, nah ini administrator akses ya, jadi kita pilih yang ini, artinya untuk user yang berada di grup ini bisa menggunakan layanan-layanan yang ada di AWS ya, jadi kita tidak filter. Oke, lalu create group, lalu next lagi. Nah, ini opsional saja, jadi tidak perlu. Oke, lalu review dan create user. Oke, sudah berhasil. Jadi ini untuk username yang sudah dibuat ya. Jadi saya close aja. Langkah selanjutnya. Jadi langkah selanjutnya kita buat yang namanya policy. Jadi masih di YT Abiholic ini. Jadi kita buat policy, masuk ke policy ini, lalu create policy. Jadi kita akan membuat policy yang mengizinkan nantinya user 1 tersebut bisa mengakses ke layanan-layanan yang ada di akun YT Abiholic 2. Oke, jadi kita pilih untuk servisnya.
cari yang namanya STS ya. Jadi ada di bagian bawah ya. Nah ini, jadi pilih yang STS. Lalu untuk akses levelnya kita cukup gunakan red saja. Lalu untuk pilihannya kita cukup checklist yang assume role. Nah ini ya, jadi kita gunakan layanan ini. Untuk resources-nya, oke, jadi selanjutnya kita pilih add ARN atau Amazon Resource Name ya. Jadi ini kita gunakan untuk mengakses layanan-layanan di akun YT ABholic 2, di mana untuk akun ID-nya, nah ini ya, jadi untuk akun ID-nya kita masukkan akun ID YT ABholic 2 ya. Jadi untuk melihatnya di mana? Jadi untuk melihatnya kita bisa masuk ke AWS Organization. Jadi kita masuk ke AWS Organization, nanti di sana muncul akun ID terkait akun yang ingin kita akses. Nah ini ya, jadi contohnya seperti ini. Jadi saya tinggal copy saja untuk akun ID-nya, lalu balik lagi ke policy tersebut, add ARN, masukkan akun ID-nya. Nah ini ya, jadi saya copy paste. Lalu untuk role name with pet, nah ini jadi untuk role name-nya ini kita harus cek di akun YT ABholic 2. Jadi begitu kita membuat atau mendaftarkan di AWS organisasi, secara otomatis itu akan terbuat role-nya. Jadi role-nya itu namanya organization account access. Nah ini ya, namanya seperti ini, account access role. Nah untuk memastikan role-nya ini sudah ada, kita bisa lakukan verifikasi terlebih dahulu. Ini saya sudah login di YT ABholic 2, jadi masuk ke bagian IAM. Nah ini ya, jadi masuk ke menu ini, lalu masuk ke menu role. Nah jadi pastikan role-nya sudah tersedia. Role, lalu kita cek. Nah ini ya, jadi role-nya sudah tersedia. Organization account access, jadi namanya harus sesuai dengan role yang sudah dibuat di sini. Jadi seperti itu, kita coba cek role-nya. Nah ini trust relationship, lalu kita coba edit untuk melihat JSON formatnya. Nah ini allow ya, jadi terkait account ID master account-nya, jadi sudah di allow ya, jadi kita bisa menggunakan atau bisa mengakses account tersebut. Oke, jadi balik lagi ke master account-nya. Jadi namanya tadi organization account access role ya. Jadi ini seperti ini. Lalu kita add. Oke, lalu untuk request condition ini opsional. Jadi ini kita tidak perlukan ya. Ini untuk security tambahan ya. Jadi ini kita tidak perlukan. Lanjut lagi, review policy namanya. Nah, ini jadi namanya bebas untuk penamaan saja. Misalnya kita gunakan sesuai dengan akunnya YT ABholic 2 akses ya. Oke. Jadi akses ke akun YT ABholic 2. Oke, jadi seperti ini untuk penamaan saja bebas. Selanjutnya create policy. Policy sudah dibuat, jadi untuk memverifikasinya kita cek customer manage. Jadi ini policy yang baru saja kita buat, namanya YT ABholic 2 access. Kalau kita lihat policy-nya seperti apa, nah, bisa gunakan JSON format seperti ini. Nah ini ya, jadi efeknya allow, terkait action assume role untuk account ID-nya, dan juga ini role yang ada di YT ABholic 2 ya. Jadi ini kita attach. Jadi kita attach ke user yang sudah kita buat sebelumnya. Di checklist. Nah ini ya, jadi kita checklist, lalu attach. Cari grup atau user yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi kita masukkan ke grup saja. Nah ini ya. Jadi grup administrator, lalu attach policy. Oke, berhasil. Kita balik lagi ke menu IAM-nya. Kita coba verifikasi. Masuk ke grup administrator. Oke, kalau kita cek permission-nya, nah ini username user yang sudah bagian dari grup ini, lalu permission-nya. Nah ini ya, jadi selain administrator akses, ada juga policy terkait YT ABholic 2 akses. Nah seperti itu ya. Selanjutnya kita harus
login dengan menggunakan user yang sudah kita buat sebelumnya. Nih, jadi kita login untuk akses ke akun YTABholic 2, kita tidak bisa langsung menggunakan root account ya. Jadi tidak bisa menggunakan root account, kita harus menggunakan user yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu user 1. Nah, ini saya sudah berhasil login di user 1. Jadi user yang baru saja kita buat sebelumnya. Jadi kita lanjutkan lagi untuk konfigurasinya. Masuk ke menu atas kanan. Lalu di bagian bawah ada yang namanya switch role ya. Nah, ini. Jadi switch role, lalu kita pilih switch role, lalu account. Nah, account ini account ID ya, diisi dengan account ID YTABholic 2. Jadi masukkan account ID-nya di sini. Lalu selanjutnya kita masukkan role-nya. Jadi role-nya sesuai namanya yang sudah dibuat sebelumnya di akun YTABholic 2. Nah, jadi kita masukkan namanya yaitu organization access, account access ya. Account access role. Oke, lalu untuk display name ini bebas ya, penamaan saja. Misalnya saya masukkan YTABholic 2. Lalu untuk warna juga pilih opsional. Misalnya yang ini, lalu kita switch role. Oke, jadi berhasil ya. Jadi kalau kita lihat di bagian kanan atas, jadi sudah masuk, kita bisa akses ke akun YTABholic 2 ya. Jadi kita sudah bisa melakukan konfigurasi apapun di sini sesuai dengan policy yang sudah kita buat sebelumnya ya. Jadi seperti itu untuk konfigurasi cross account access di AWS ya. Jadi kalau kita mau balik lagi ke master account, tinggal back to user 1. Nah, ini ya. Jadi seperti itu, memudahkan kita ketika kita ingin melakukan monitoring atau kita ingin pemantauan ke akun-akun yang ada di bagian dari AWS Organization. Jadi seperti itu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.